Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita berdoa semoga pandemi virus COVID-19 ini segera selesai, karena ini sudah melewati puncaknya, semoga ya. Dan kita bisa belajar dengan tatap muka seperti biasa, bisa bertemu di kelas, bisa bercengkrama. Tidak seperti sekarang, kita harus belajar di dalam jaringan atau bahasanya daring atau online. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau. Kita memohon kepada Allah untuk diberikan kekuatan agar bisa menjalankan agama Islam sesuai tuntunan Rasulullah. Baik, anak-anakku kelas 8 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur sekali sekarang kalian sudah kelas 8. Sudah naik satu tingkat. Kalau kemarin kelas 7, sekarang sudah kelas 8. Walaupun belajarnya masih daring, harus ditanamkan dalam diri kalian masing-masing bahwa sekarang kalian sudah bertambah tingkatannya. Harus lebih mandiri, harus lebih baik dari kemarin. Ya, jangan sampai hari ini sama dengan hari kemarin, atau bahkan hari ini malah lebih buruk dari kemarin. Makanya sekarang sudah kelas 8, harus lebih mandiri, harus menyesuaikan diri, tidak seperti kemarin kelas 7. Nah, baik. Bertemu lagi dengan saya, Ustadz Huda, di pelajaran kemuhammadiyahan. Ya. Jadi Ustadz Huda masih mengampu pelajaran kemuhammadiyahan untuk kalian kelas 8. Untuk hari ini saya hanya ingin menyampaikan materi sedikit saja, karena ini pertemuan pertama, maka akan saya berikan pengantar apa saja yang akan kalian pelajari nanti selama kalian kelas 8. Yang pertama, itu nanti kalian akan mempelajari tentang Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Ya, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Nanti di dalamnya kalian akan belajar apa itu ciri-ciri gerakan Islam, terus asas gerakan Islam itu seperti apa, termasuk maksud dan tujuan Muhammadiyah. Yang kedua, setelah Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, kalian juga akan mempelajari Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Ya, jadi Muhammadiyah ini sebagai gerakan Islam juga sebagai gerakan dakwah. Ini sudah sering kita dengar, dulu waktu kelas 7 juga sudah pernah disinggung, yaitu dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Ya, mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Yang ketiga, Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Nah, tajdid itu artinya pembaharuan. Ya, pembaharuan ini bukan berarti Muhammadiyah memperbarui gerakan Islam, tidak. Tapi nanti kita akan jelaskan tajdid itu seperti apa. Contoh yang pertama yaitu gerakan purifikasi, yaitu memurnikan ajaran Islam. Kenapa kok ajaran Islam harus dimurnikan? Ternyata banyak orang Islam yang, mohon maaf, menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Maka Muhammadiyah mengajak masyarakatnya
masyarakat Islam umumnya dan masyarakat yang berada di dalam organisasi Muhammadiyah khususnya untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu gerakan tajdid. Ya, itu nanti yang akan kita pelajari di semester Gasal ini. Jadi Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, yang kedua Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid, gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid atau pembaharuan. Nah, itu semester Gasal. Yang semester genap nanti ada organisasi Muhammadiyah, strukturnya dari atas sampai ke bawah. Misal contoh pimpinan pusat, ada pimpinan wilayah sampai pimpinan ranting Muhammadiyah. Yang kedua nanti ada dinamika gerakan Muhammadiyah. Di dalamnya nanti akan kita mempelajari budaya organisasi Muhammadiyah, kepemimpinan di dalam Muhammadiyah, juga tantangan-tantangan Muhammadiyah. Terus yang selanjutnya nanti kita akan belajar amal usaha Muhammadiyah. Di Muhammadiyah memiliki amal usaha untuk mempraktekkan ajaran Islam dalam kehidupan yang nyata. Jadi Muhammadiyah tidak cuma mengajari kita sebagai kadernya atau mengajari anggotanya untuk mengaji saja. Mengaji penting, gitu ya. Tapi tidak cukup sampai di situ. Harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Muhammadiyah mendirikan amal usaha, baik amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan banyak lagi, juga amal usaha di bidang sosial. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari selama kalian di kelas 8. Baik, anak-anakku kelas 8 yang Ustadz sayangi, hari ini saya akan menyinggung sedikit materi kita yang pertama, yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Ya, saya akan menyinggung sedikit materi pertama ini untuk saya sampaikan kepada kalian semuanya. Apa maksud dari Muhammadiyah sebagai gerakan Islam? Ya, jelas Muhammadiyah adalah organisasi yang berada dalam agama Islam, bukan yang lain, gitu ya. Maksudnya bukan gerakan agama lain, bukan gerakan politik, gitu ya. Apalagi gerakan makar kepada negara. Contoh misal Muhammadiyah mau mengubah dasar negara Pancasila, tidak. Muhammadiyah tidak mau mengubah dasar negara. Walaupun Muhammadiyah adalah gerakan Islam, tapi Muhammadiyah tidak akan mengubah negara Indonesia menjadi negara Islam. Tapi Muhammadiyah, nah ini saya langsung ke maksud dan tujuan Muhammadiyah saja. Di maksud dan tujuan Muhammadiyah itu, ini perlu dicatat, adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Maksudnya Muhammadiyah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Itu maksudnya didirikannya Muhammadiyah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu adalah Islam itu ditegakkan dan dijunjung tinggi, gitu ya. Bagaimana caranya? Ada 3 hal penting. Yang pertama, ini akan menyinggung pelajaran akidah, yaitu iman. Ya, iman. Nanti silakan ditanyakan kepada ustadz atau ustadzah yang mengajar akidah akhlak. 3 hal pokok iman, yaitu tasdiqun bil qalbi, meyakini dalam hati.
Sama, Islam juga harus diyakini dalam hati. Hatinya harus yakin, seyakin-yakinnya, tidak boleh ada keraguan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Kita tidak boleh, wah, Islam agama yang benar. Bisa jadi agama yang lain juga punya kebenaran. Tidak. Kalau kita meyakini agama Islam adalah agama yang benar, maka yang selain Islam itu tidak benar. Itu harus yakin di dalam diri kita. Yang kedua, setelah hatinya yakin, adalah iqrarun bil lisan, diucapkan dengan lisan. Asyhadu, aku bersaksi, alla ilaha, bahwa tidak ada ilah yang wajib disembah illallah, kecuali Allah. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, anna, sesungguhnya Muhammad, dan Nabi Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah. Tidak cukup sampai di situ lisannya mengatakan syahadat, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari harus menerapkan prinsip-prinsip Islam. Tidak boleh berbohong, tidak boleh mencela, ya, wailun, celakalah, likulli, kepada setiap orang, humazatil lumazah, ya, kepada pencela dan pengumpat. Nah, itu di pelajaran Al-Quran hadis. Nanti tanyakan ustadz yang mengajar Al-Quran hadis. Nah, kita lanjut. Setelah hatinya yakin, lisannya mengucapkan, anggota badannya mempraktekkan. Wa amalun bil arkan, agama Islam itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Hatinya yakin, lisannya mengucapkan, anggota badannya ini semuanya mempraktekkan ajaran agama Islam. Tangannya jangan mencuri, telinganya jangan mendengarkan perkataan orang lain, ghibah misalnya. Matanya tidak boleh melihat yang haram. Badannya harus ditutup, auratnya harus ditutup. Nah, gitu ya. Itu 3 yang harus dipraktekkan dalam ajaran agama Islam. Hatinya yakin, lisannya mengucapkan, badannya mempraktekkan. Nah, inilah maksud Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah itu, agar kita menjunjung tinggi dan menegakkan ajaran agama Islam ini. Semua yang baik kita kerjakan dengan semaksimal mungkin. Semua yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Agar apa? Agar tujuannya tercapai. Tujuannya apa Muhammadiyah? Mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Gitu ya? Sebenar-benarnya orang Islam. Bukan orang Islam yang, mohon maaf, hanya tertulis di KTP agama Islam, tidak. Tapi sebenar-benarnya orang yang agamanya Islam, yang mempraktekkan Islam dalam kehidupan sehari-harinya, yang penuh semangat, penuh kegembiraan, yang kalau disuruh sholat langsung berangkat, gitu ya. Dengar suara adzan, Allahu Akbar, gitu. Atau bahkan mungkin kalian kelas 8 adalah muadzinnya, saya beri jempol. Atau malah yang jadi imamnya, yang laki-laki, nanti di rumah bisa menjadi imam di keluarganya. Gitu ya. Agar apa? Islam harus dijunjung tinggi dan ditegakkan agar masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu bisa terwujud. Gitu ya. Kenapa? Karena ternyata tadi seperti yang Pak Huda sampaikan, masih banyak orang Islam yang, mohon maaf, jauh sekali dari ajaran agama Islam. Contoh, ada virus corona. Kita sebagai orang Islam banyak sekali yang berbeda pendapat. Ada yang berpendapat
bahwa virus itu benar adanya, ada yang berpendapat bahwa virus itu hanya konspirasi, ada yang berpendapat bahwa virus itu hanya untuk bisnis, dan lain-lain. Nah, kita sebagai orang Islam harus menjunjung tinggi ajaran agama Islam dalam memahami virus ini. Bagaimana caranya? Yang pertama, tentu saja kita harus percaya kepada yang ahlinya. Gitu ya. Siapa ahli dalam virus ini? Ya dokter. Kenapa? Karena yang meneliti adalah dokter. Ternyata menurut dokter, virus itu benar adanya. Jadi jangan tanyakan virus ini kepada Mbah Dukun misalnya. Kalau Mbah Dukun yang ditanyai kan tidak sesuai dengan keahliannya. Nah, maka nanti jawabannya tentu saja bisa berbeda. Nah, begitulah Muhammadiyah memandang ajaran Islam. Itulah kenapa Muhammadiyah akhirnya membantu pemerintah untuk mengatasi wabah ini. Gitu ya, corona. Nah, itu salah satu prakteknya kehidupan sehari-hari oleh Muhammadiyah, membantu mengatasi agar virus corona ini cepat selesai. Nah, itulah jadi yang perlu kita pahami Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Jadi saya mulai dari maksud dan tujuannya biar kalian mudah memahami. Oh, ternyata Muhammadiyah itu ingin mewujudkan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Jadi nanti terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya orangnya Islamnya bagus-bagus semua, mempraktekkan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Itu. Jadi Muhammadiyah bukan gerakan politik, bukan gerakan yang lain, apalagi gerakan makar, tidak. Tapi Muhammadiyah adalah gerakan Islam. Nah, baik. Anak-anakku kelas 8 yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pengantar sedikit saja tentang Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang bisa Ustadz sampaikan hari ini. Yang terakhir, nanti silakan kalau ada pertanyaan, kalian bisa bertanya di kolom komentar atau kirim WA, kirim pesan ke WA, gitu ya. Silakan berikan pertanyaan kepada saya. Gitu. Terima kasih sudah menyimak pelajaran hari ini dengan baik. Titip salam untuk orang tuanya. Pak Huda berdoa semoga kalian dan keluarganya masing-masing dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada yang sakit. Mari kita berdoa sekali lagi agar kita bisa bertatap muka di dalam kelas. Jadi saya bisa ngobrol dengan kalian secara langsung, tidak melalui video seperti ini. Baik, nanti kalau ada yang tanya silakan langsung tanya ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.